Sosok Jenderal Polisi wanita janji ke keluarga AKP Rianto Ulil, pastikan AKP Dadang dipecat. Sosok Jenderal wanita ini memastikan AKP Dadang Iskandar, penembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, menjalani kode etik dan pidana. Jenderal wanita itu bernama Irjen Purn Ida Utari Purnamasasi, anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Jabatan terakhir Ida Utari Purnamasasi sebelum pensiun dari Polri yakni Wakapolda Kalteng. Jelas pemecatan karena di internal Polri sudah ada mekanisme seseorang terbukti melakukan pidana dan ini sudah jelas ada kegiatan pidana, kata Irjen Ida Utari Purnamasasi, saat mengunjungi rumah duka mendiang AKP Rianto Ulil Ansari, di Kompleks Antang Jaya, Blok E6, Kecamatan Manggala, Makassar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Irjen Ida Utari Purnamasasi mengatakan AKP Dadang akan mendapatkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat PTDH. Kalau terbukti, dan saya rasa Kapolda sudah menyampaikan statement itu, bersangkutan akan diproses kode etik dan dilakukan PTDH terhadap yang bersangkutan, kata Irjen Ida Utari Purnamasasi. Pihaknya juga tengah menyelidiki unsur perencanaan dalam kasus yang menimpa AKP Rianto Ulil Ansar. Dan akan dibuktikan apakah ada perencanaan atau tidak. Itu nanti penyidik yang akan membuktikan bukti-bukti yang ada, ungkapnya. Terkait dugaan pelaku mengalami gangguan mental, Ida mengaku hal tersebut akan dibuktikan oleh ahli. Dugaan gangguan mental nanti yang membuktikan dengan ahli. Kalau ahlinya mengatakan tidak ya tidak, semuanya ahli yang bisa menentukan gangguan mental atau tidak, jelasnya. Diketahui, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansari tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Saat menuju Polres, AKP Ulil Rianto Ansari menerima telepon dari AKP Dadang Iskandar terkait adanya penangkapan terhadap pelaku tambang galian C. Tersangka yang ditangkap langsung diamankan di ruang Reskrim Polres Solok Selatan dilakukan pemeriksaan. Saat polisi berada dalam ruangan, terdengar bunyi tembakan dari luar. Saat diperiksa, Kasat Reskrim sudah terkena tembakan dan tidak bergerak. Sementara Kabak Ops langsung meninggalkan TKP menggunakan mobil dinas Isuzu D-Max dengan nomor plat 346. Kasat Reskrim terkena 2 tembakan di bagian kepala pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Motif penembakan diduga karena tidak senang dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan.